Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang telah berhadir, dan semoga Allah membalas setiap langkah kita dengan pahala yang berlimpah, insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah selesai kita membahas tentang sedekah wajib, yaitu zakat, dan juga kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang sedekah sunnah dan beberapa hukum sekitar sedekah sunnah di pertemuan yang lalu. Maka mulai dari subuh hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu tentang as-shaum, yaitu tentang hukum-hukum seputar puasa. Dan ini sekaligus mempersiapkan menuju ke Ramadan. Baik, apa itu shaum? Secara bahasa, shaumun artinya al-imsak, yaitu menahan diri. Maka semua perkara yang masuk dalam kategori menahan diri juga termasuk dalam maksud saum dari segi bahasa. Maryam alaihissalam itu ketika sudah melahirkan Isa, dan untuk menghindari hujatan fitnah yang lebih besar, maka Allah menyuruh Maryam untuk berpuasa. Dan ternyata puasanya adalah puasa dari bicara. Makanya siapapun yang bertanya ke Maryam tentang anaknya, maka beliau menjawab, inni nazartu lirrahmani sawma, aku sedang bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Jadi maksudnya adalah beliau tidak mau bicara setelah beliau mengatakan itu. Ini juga disebutkan dengan sauma. Nah, menurut syariat atau terminologi atau istilah, puasa itu adalah al-imsak naharan anil mufattarat biniyatin min ahli min tulu'il fajr ila ghurubis syam. Jadi kalau menurut syariat, puasa itu adalah menahan diri di siang hari Ramadan, atau menahan diri di siang hari, ya, tak mesti harus Ramadan, dari sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu disebut dengan puasa. Jadi puasa ini faedahnya banyak. Selain melatih diri, menahan nafsu,
Jadi sekaligus memberikan efek kesehatan pada tubuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Fa in lam yastati', kalau dia belum mampu untuk menikah secara ekonomi, maka berpuasalah, sering-sering puasa. Kenapa? Karena puasa itu bisa menahan nafsu. Jadi nafsu itu lemah dengan puasa. Makanya orang ketika sedang puasa apa? Nafsunya tidak jalan. Kalau masih ada yang bernafsu ketika puasa, nyancit, berat pungut, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada itu terjaganya kesehatan karena sering puasa. Dan sudah beberapa artikel yang kita baca, puasa Senin Kamis saja, itu hari Senin dan Kamis itu adalah hari detox, itu mengeluarkan racun dari apa yang kita makan di hari-hari di antara kedua hari itu. Makanya orang yang sering puasa Senin Kamis itu sehat, sehat badannya, sehat pikirannya. Kalau kantong, saya tidak tahu persis apakah masih sehat kantongnya, Allah alam. Jadi banyak sekali kelebihan puasa. Yang tentu pahala itu adalah sesuatu yang memang sudah otomatis kalau kita melakukannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian pengetahuan kita berikutnya sebelum kita melangkah ke pembahasan khusus tentang puasa Ramadan, maka kita belajar dulu tentang macam model puasa. Ya, ada beberapa jenis atau kategori puasa. Jadi puasa itu di dalam hukum syariat itu ada yang puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa haram, ada puasa makruh. Ya. Jadi kita lihat dulu puasa wajib. Kapan puasa disebut wajib? Ada 3 perkara yang menyebabkan puasa itu menjadi wajib. Yaitu yang pertama, ketika datangnya Ramadan. Ya, datangnya Ramadan menyebabkan puasa itu menjadi wajib. Yang kedua yaitu puasa yang dinazarkan. Ya, jadi kalau sudah bernazar ingin melakukan puasa apabila Allah mengabulkan permintaannya, maka puasa itu menjadi wajib. Tak boleh berbuka di tengah jalan. Kalaupun batal karena uzur, wajib diganti di hari yang lain. Itu menjadi puasa wajib. Kemudian kafarah. Puasa yang wajib berikutnya adalah puasa karena kafarah, terkena hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala karena melanggar sesuatu dalam syariat. Itu nanti dalam beberapa perkara. Contohnya yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka wajib melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, 2 bulan berturut-turut ini bukan sunnah, wajib. Kalau tidak lakukan, itu wajib mendapatkan hukuman di akhirat. Dan yang lakukan pun hanya suami. Ya. Istri tidak disuruh untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut kalau terjadi sesuatu di siang hari Ramadan. Hanya suami. Kenapa hanya suami? Karena keputusan itu datangnya dari suami. Ya. Walaupun yang melakukannya berdua, tapi yang tanggung jawab suami. Jadi tugas ibu apa? Memberi semangat pada suami. Ayo bang, masih 59 hari lagi bang. Singgah nak bergahlom abang pasti bisa. Masih 57 hari lagi bang. Gitu-gitu aja tugas ibu. Ya, suami yang puasa.
Kemudian ada juga kafarah, misal kafarah sumpah. Itu pilihan terakhir, puasa 3 hari untuk mengganti sumpahnya yang dia langgar. Itu wajib. Jadi itu contoh-contoh puasa kafarah. Kalau dulu pernah terjadi di sahabat, yaitu ada sahabat yang melakukan dihar. Dihar itu menyamakan istri dengan ibu kandung, sekaligus menceraikan istri dengan kalimat anti ka dhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku. Ini kalimat cerai model jahiliyah, tapi dilakukan oleh sahabat, sehingga turunlah ayat. Dan resikonya dia tak boleh menyentuh istrinya kecuali dia puasa dulu 2 bulan berturut-turut. Jadi tidak boleh menceraikan dengan ala jahiliyah. Lalu Islam menggantinya dengan lebih ringan dan lebih mudah, dengan hanya mengucapkan kalimat talak. Jadi kuceraikan, selesai. Jadi ini yang disebut dengan puasa wajib. Nah, model yang kedua itu disebut dengan puasa haram. Kenapa bisa menjadi haram? Berarti dia melakukan puasa dalam keadaan haram. Kalau dia puasa juga, maka menimbulkan dosa. Mana dia? Yang pertama, siyamul mar'ah naflan bighairi izni zawjiha, yaitu puasanya seorang istri, puasa sunnah tanpa izin suaminya. Itu haram. Puasa seorang istri, puasa sunnah tanpa seizin suaminya. Jadi dia tak diizinkan oleh suaminya. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li imra'atin an tasuma, tidak boleh, tidak halal seorang perempuan berpuasa, wa zawjuha syahidun illa biizni, dan suaminya ada bersamanya kecuali dia memohon izin atau diizinkan oleh suaminya. Jadi ini catatannya apa? Perempuan wajib minta izin pada puasa sunnah. Catatan kedua, kalau suami ada bersamanya. Jadi wajib minta izin ni. Puasa apapun, puasa di bulan Rajab, puasa di bulan Sya'ban ni, itu wajib minta izin. Tapi kalau suaminya ada bersamanya. Kenapa begitu? Karena keberadaan suami di samping istri, ada kalanya suami membutuhkan istri, maka istri tak boleh berpuasa lalu menghindar dari melayani suaminya. Misal suaminya mengatakan, atau istri minta izin, bang boleh adik puasa besok? Kata si abang, tak boleh. Anjur, kenapa tak boleh? Kalah kau. Minggu yang lalu kamu puasa, gara-gara kamu puasa kami makan pagi tak ada, kami makan siang tak ada. Gara-gara kah puasa ada tabuh rumah, hang katim masak, hang katim nyoh, hang katim je mekumat hanjurat, kata suami. Ku pegang pun tak boleh. Termasuk adanya kan. Jadi ini semuanya menyebabkan kemarahan suami. Jadi kemarahan suami itu menyebabkan istri itu bisa durhaka di hari puasanya. Padahal dalam catatan Allah, istri itu masuk surga, itu paling dekat dengan surga adalah pengabdiannya pada suami, bukan pada puasa sunnah. Ini perlu diingat baik-baik kepada semua istri. Kalau mau masuk surga, itu jalannya ibu-ibu bukan melalui puasa sunnah, tapi melalui pelayanan terhadap suami. Makanya dalil yang menyebutkan tentang pelayanan itu berujung ke bahasa surga.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, iza sallatil mar'atu khamsaha, kalau seorang perempuan salat 5 waktu saja, ya, cukup salat 5 waktu saja, tidak ada solat-solat sunnah pun boleh. Kemudian wasamat syahraha, cukup puasa Ramadan saja, tidak perlu puasa sunnah pun tak apa-apa. Jadi cukup puasa Ramadan saja. Yang ketiga yaitu wahafizat farjaha, jaga kehormatan, jangan buka aurat, ya, pakaian baik, itu jaga. Yang ketiga. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. 4 perkara cuma. Apa kata Rasulullah? Wa qila laha, nanti hari kiamat Allah akan mengatakan, atau malaikat nanti ada yang mengatakan kepadanya dengan izin Allah, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu manapun yang engkau suka. Hadis sahih. Jadi puasa sunnah itu jauh sekali levelnya dibandingkan taat kepada suami. Jadi kalau suami bilang jangan puasa, saya membutuhkanmu, saya perlu kamu, udah tidak usah puasa, tidak usah puasa. Nanti ada juga isteri yang, bang boleh puasa bang? Tak boleh. Kata si isteri, itulah jawaban yang kutunggu. Memang tak ada rencana puasa berarti. Dia nunggu-nunggu jawaban supaya tak diizinkan. Tiap-tiap Senin tanya, setiap Khamis tanya, yang diperih jawaban, baikkah puasa? Kata si isteri, itulah jawabannya. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan. Kalau puasa juga, maka dosalah baginya, maka masuk kategori haram, puasa haram. Tapi ingat, itu kalau suami ada di kediaman, suami ada di tempat. Tapi kalau suami kita kerjanya di IKN untuk membersihkan lumpur di bandara IKN, ya, dikirim ke sana, kemudian pulangnya berapa bulan kemudian, lalu kita berada di hari-hari sunnah, itu tidak perlu telefon suami, bang boleh puasa bang? Tak perlu, karena tidak ada hubungan dengan pelayanan terhadap dia. Itu lanjut saja, itu tidak ada masalah. Begitu maksudnya. Makanya Nabi menyebutkan suaminya syahidun, ada bersamanya. Okey, baik, ini puasa haram yang pertama. Yang kedua, ini puasa sunnah tadi maksudnya ibu. Kalau puasa Ramadan tak perlu minta izin. Kalau tak dikasih izin, nedepuk dengan kau nedepuk. Bang boleh puasa besok Ramadan? Tak boleh. Itu dengan suami itu ibu, itu ajukan fasah kalau dia ada melarang-larang puasa Ramadan. Karena tak boleh taat pada makhluk dalam urusan sesuatu yang wajib taat pada Allah. Tak ada cerita itu. Izin tak izin, itu tetap wajib puasa. Bahkan kalau seorang suami melarang istrinya berhaji di saat istrinya sudah mampu, suaminya belum mampu. Isteri sudah lama PNS, suami baru lulus P3K, belum pun keluar gaji. Entah bulan berapa keluar gaji di ke depan ni. Dan isteri bilang, bang adik sudah cukup wang untuk naik haji ni, kiban lonjak juga roileh. Suami melarangnya, itu tidak berhak dia larang. Cuma yang jadi masalah, mana ada enak haji tanpa suami di samping. Jadi kayak mana solusinya? Hajikanlah suami, kasihlah hadiah. Jadi dihajikanlah suami. Kalau menghajikan suami, itu betul-betul isteri itu adalah sebuah anugerah yang datang dari langit untuk si suami. Cuma suaminya mendamah kerit, maka itu juga hadiah yang datang dari neraka untuk isteri tersebut. Jadi ini yang dimaksud dengan puasa adalah puasa sunnah yang perlu wajib, yang perlu minta izin. Kemudian yang kedua, puasa itu bisa juga jadi haram, yaumu syakki, yaitu puasa di hari keraguan. Mana yang disebut yaumus syak, hari ragu-ragu? Yaumas salasin min Sya'ban, hari ke-30 Sya'ban. Itu hari
timbul keraguan-raguan apabila orang-orang tidak bisa melihat tanda-tanda keluarnya anak bulan. Jadi disebut hari ragu-ragu adalah ini kita sudah melihat anak bulan untuk mengetahui apakah besok akan Ramadan atau tidak. Rupanya mendung, tak nampak. Apa kata Nabi kalau mendung? Fa in ghumma alaikum fa'akmilu iddat salasin min iddati Sya'ban. Genapkanlah 30 hari Sya'ban. Makanya kalau sudah nak nampak anak bulan ketika diru'yah, besoknya itu disebut hari keraguan, artinya antara Ramadan atau Sya'ban. Cuma kita disuruh ambil jalan paling aman, yaitu genapkan Sya'ban menjadi 30. Jadi hari itu tidak boleh puasa, haram, haram puasa. Cuma tentu nanti timbul masalah karena negara ini negara majmuk, jadi betul-betul heterogen dalam berpendapat, sehingga setiap organisasi memutuskan masing-masing kapan jadual untuk datangnya puasa. Di sisi kita haram kerana tak nampak anak bulan, tapi di sisi yang lain ada orang yang berpuasa. Nah, apakah juga haram bagi mereka? Tentu kita tak bisa mengatakan itu karena itu hasil ijtihad masing-masing. Tapi itu menunjukkan apa? Ada ketidakbaikan dalam penentuan Ramadan. Itu nanti kita perdetil tentang tata caranya. Kemudian yang ketiga, puasa haram yang ketiga yaitu Saumu Aidil Fitri wal Adha wa ayyam at-tashrik, yaitu puasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha dan hari-hari tasyrik setelah Idul Adha. Haram. Haramnya kenapa? Karena hari itu adalah hari yang Allah khususkan untuk makan minum sekaligus menyatakan tentang hari rayanya kaum muslimin. Dan kita ini syariat itu dijalankan berdasarkan keinginan Allah. Kalau Allah suruh makan minum, makan minum, tak boleh puasa. Jadi jangan merasa syariat ini bisa kita pakai perasaan. Jadi jangan sampai kita merasa kalau kita udah biasa puasa, nanti hari raya kan tidak enak badan kita tidak puasa, dan kan pasti dapat pahala. Itu perasaan. Syariat tidak berdiri di atas perasaan. Syariat itu berdiri di atas suka-suka Allah. Kenapa kita harus taat pada suka-suka Allah? Karena yang menyediakan hadiah terbesar Allah. Kita ini waktu ada satu instansi menyediakan hadiah terbesar saja, kita taat, apapun dia minta kita kasih. Lalu Allah menyediakan surga, maka seharusnya apapun yang diminta kasih. Salah satunya, kalau Allah larang makan, jangan makan. Kalau Allah suruh makan, makan. Begitu syariat. Jadi baik galak-galak kedanya, tapi galak-galak Allah. Makanya Allah larang jangan puasa di hari Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Begitu. Kemudian berikutnya haram puasa yaitu saumul haid wan nufasa, yaitu haram puasa bagi orang haid dan nifas. Jadi ini tidak boleh puasa bagi orang yang sedang haid, dan bagi yang haid itu wajib qada puasanya, tapi tak wajib qada salatnya. Aisyah mengatakan kami disuruh oleh Nabi mengqada puasa, tidak disuruh mengqada salat. Anehnya, saya pernah lihat tayangan di salah satu tayangan, ada ustaz ceramah, ya termasuk terkenal lah. Ditanya oleh jamaahnya, apa hukumnya, wajibkah kita mengqada salat dengan salat-salat yang tertinggal di masa lalu? Apa jawaban ustaz ni? Tidak wajib dan tidak perlu. Tidak ada qada salat.
dia ambil dalil ini, hadis Nabi dari Aisyah, ya, ketika Aisyah ditanya apakah perempuan wajib mengqada puasa dan salatnya, Aisyah menjawab, kita disuruh oleh Nabi mengqada puasa saja, tidak disuruh mengqada salat. Diambilnya dalil ini, Pak. Padahal dalil itu khusus untuk perempuan haid. Jadi aneh, merasa, mohon maaf saya bilang, merasa seakan-akan semua jawaban dia wajib benar, padahal menyalahi syariat. Masalah qada salat, 4 mazhab, sudah pernah saya katakan, 4 mazhab menyatakan wajib qada. Wajib qada. Yang tidak disengaja saja Nabi mengqada, yang tertinggal tidak sengaja Nabi qada. Maka tertinggal dengan sengaja, ditinggal dengan sengaja di masa muda, maka itu tentu lebih wajib mengqadanya. Yang tidak sengaja saja seharusnya tidak dosa diqada sama Nabi. Maka cara ngambil kesimpulannya, yang sengaja lebih wajib. Nah, ada pandangan yang menyatakan tidak perlu qada, cukup taubat. Itu pandangannya Daud Al-Zahiri, mazhab Al-Zahiri. Zahir itu cok kiban ayat, kiban berbunyi ayat. Kayak mana bunyi hadis, kayak mana bunyi ayat, tidak perlu takwil, itu namanya zahir. Maka diambillah pandangan yang zahir, yang menyatakan tidak perlu qada, karena Rasulullah pernah mengatakan at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa maka seperti tak ada dosa. Lalu diambillah menjadi dalil, berarti orang yang pernah tidak salat sekarang sudah taubat, tidak perlu qada lagi. Tapi apakah tidak mikir pandangan ini? Dari mana kita tahu taubat kita sudah diterima atau tidak? Ngaku taubat, salat yang sudah berlalu tidak diganti. Minggu ini taubat, minggu depan belum tentu, bulan depan belum tentu. Dari mana kita tahu sudah terima taubat kita? Sedangkan bahasa Nabi, yang diterima taubatnya maka dianggap tidak ada dosa. Jadi pandangan ini, Pak, hati-hati kalau mendengarkan ceramah-ceramah yang kira-kira perlu diklarifikasi, maka tanyalah lebih dahulu kepada yang lain. Ini karena orang-orang yang fanatik itu, apapun yang disebutkan oleh orang yang seide dengannya dianggap semua benar. Jadi sudah taklidnya taklid buta, tapi melarang orang untuk taklid. Kalau orang lain dilarang-larang, tidak boleh kita taklid sama manusia, tapi dia sendiri itu bertaklid mati sama gurunya walaupun salah. Jadi ini perkara-perkara yang berbahaya. Jadi orang perempuan itu tidak disuruh mengqada salatnya karena haidnya itu datangnya berkelanjutan, sehingga kalau sempat diwajibkan qada salat bagi perempuan haid akan merepotkan hidupnya. Apalagi yang model haid 15 hari, lalu suci 15 hari. Dalam suci itu dia qada yang 15 hari di belakang, baru selesai dia qada udah haid lagi. Nanti qada lagi. Jadi but ke qada salat, qada salat, tapi makanya perempuan tidak dibebankan untuk mengqada salat dari yang ditinggalkan selama haid, tapi wajib qada puasa. Begitu. Kemudian berikutnya haram puasa, yaitu siyamu man yakhafu ala nafsi al-hilak. Haram puasa bagi mereka yang khawatir akan terjadi kebinasaan. Jadi ini misal dalam menjalani puasa Ramadan, kita sakit keras, tiba-tiba di siang itu kita kambuh penyakit dan dokter menyarankan berbuka, itu wajib buka, tidak boleh puasa, haram. Tidak boleh membinasakan diri sendiri. Jadi tidak boleh seandainya ada di antara kita tiba-tiba kambuh diabetes di siang Ramadan,
bibir sudah pucat, karena orang diabetes itu kan dia haus, ibu, luar biasa itu. Lalu anaknya mengatakan, ayah ni udah tak betul lagi, udah bergetar badan, udah pucat sekali. Ayah ni harus buka. Dalam pandangan hukum wajib buka untuk menyelamatkan nyawa. Tak boleh seorang ayah mengatakan tak. Ayah tetap melanjutkan. Kalaupun ayah mati, biarlah ayah mati dalam keadaan puasa. InsyaAllah ayah bertemu dengan bidadari. Begitu mati di siang hari itu, maka dia dihantarkan menjumpai bidadari di neraka. Itu dianggap bunuh diri. Tak boleh membinasakan diri dalam urusan puasa. Kepada siapa kita bertanya boleh tak boleh itu? Fas'alu ahla zikri, tanyalah kepada yang ahli. Siapa ahli? Ya doktor lah. Tanya sama doktor, ini saya boleh puasa tak, dok? Kata doktor, tak boleh ibu tak boleh puasa. Ini kalau ibu puasa bahaya. Ibu berobat dulu, nanti ganti hari yang lain. Itu wajib taat pada doktor tersebut. Wajib. Yang terakhir, puasa haram itu, ini dalam pandangan sebahagian mazhab, terutama mazhab Syafi'i, yaitu haram hukumnya puasa setelah nisfu Sya'ban. Ini perlu diperhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ini waqala Syafi'iyah, berkata imam-imam atau ulama-ulama mazhab Syafi'i, yuhramu saumun nisfil akhir min Sya'ban, yaitu diharamkan puasa setelah 15 Sya'ban. Nah, ini hari ini sudah berada di 2 Sya'ban. Kita hari ini sudah berada di 2 Sya'ban. Kemarin 1 Sya'ban. Apa yang selayaknya kita lakukan? Mengikuti Nabi SAW dalam beberapa hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan bahawa Rasulullah yasumu Sya'ban kullah. Rasulullah itu puasa Sya'ban hampir seluruh hari illa qalila, kecuali sedikit. Jadi kebiasaan beliau itu Sya'ban itu hampir puasa sebulan penuh, kecuali sedikit. Kecuali sedikit itu yaum atau yaumain, beliau berhenti sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Dan itu hadisnya ada beberapa. Nanti hadis yang lain menyebutkan Rasulullah itu tidak pernah puasa yang hampir mirip Ramadan kecuali Sya'ban. Jadi betul-betul beliau menghabiskan hari-hari Sya'ban dengan puasa. Puasanya bukan lagi Senin Kamis, Pak, tapi sudah setiap hari. Makanya seharusnya kita mengikuti Nabi. Kalau bulan Rajab, bulan yang haram, bulan Rajab itu masuk bulan haram, itu puasanya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu ya ikuti puasa-puasa sunnah yang sudah digariskan. Senin Kamis, Ayyamul Bid, boleh puasa Daud. Tapi Sya'ban itu bukan begitu. Sya'ban itu mulai dari kemarin itu sunnah puasa setiap hari, Pak. Setiap hari sunnah. Nabi tidak pernah melewatkan Sya'ban kecuali berpuasa sunnah. Ini amalan paling hebat dalam bulan Sya'ban. Dan kebiasaan Nabi puasanya hampir sebulan penuh, tapi beliau berhenti 2 hari sebelum Ramadan. Lalu kenapa mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh puasa lagi di atas 15 Sya'ban? Karena ada salah satu hadis yang menyebutkan iza intasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah mulai masuk ke dalam bulan kalau sudah mulai masuk nisfu Sya'ban, artinya sudah selesai nisfu Sya'ban, fala tasumu, jangan puasa lagi. Ini hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya juga hasan, bagus, kuat. Jadi bagaimana menggabungkan 2 hadis ini? Para ulama kemudian mengatakan, bagi yang sudah terbiasa berpuasa sunnah sebelum Sya'ban, jadi hidupnya itu sepanjang tahun itu Senin, Kamis, Ayyamul Bid, sering puasa sunnah, bagi mereka tak mengapa untuk melanjutkan puasa setelah nisfu Sya'ban. Boleh lanjutkan puasa setelah nisfu Sya'ban, karena Nabi orang yang sedang berpuasa dan beliau melanjutkan setelah nisfu Sya'ban. Tapi wajib berhenti 2 hari sebelum Ramadan. Tapi bagi mereka yang tak biasa puasa sunnah, jadi baru ketemu dengan puasa Sya'ban misal,
Itu pun kalau puasa. Jadi menghadlu nak puasa Syaban. Tapi sebelumnya dia tak pernah, dari Syawal tu tak pernah puasa, Senin Khamis tak pernah, jarang. Bukan tak mau, bisa saja kerana kesibukan, bisa saja kerana kelelahannya. Nah, model yang begini itu dicukupkan hanya sampai 15 Syaban. Jadi malamnya malam nisfu Syaban, besok puasa terakhir, hari ke-16 jangan puasa lagi. Itu bagi yang tak sering puasa sunnah. Begitu cara digabungkan dua hadis tentang puasa Syaban. Maka Bapak Ibu, sebelum lewat Syaban ini dari hari ke hari, yang masih mampu, masih kuat dan masih merindukan surga, maka sering-seringlah puasa. Sering-sering puasa. Apalagi bapak-bapak yang sudah pensiun, yang duduk-duduk di depan rumah menatap orang berlalu lalang saja, yang ibu-ibu cuma siram-siram bunga di pagi hari dan sore hari, pagi siram, sore dicongkel kembali. Itu kalau kerja itu dalam bulan-bulan Syaban ni tidak ada kerja, cuma nonton-nonton sinetron azab, maka sering-seringlah puasa. Sering-sering puasa, Pak. Jangan lewat bulan ini tanpa puasa. Kadang kita betul-betul diajak untuk mengikuti gaya hidup Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apa manfaatnya puasa Syaban ini? Pertama, pahala yang sangat besar mengikuti Nabi. Orang yang mengikuti gaya hidup Nabi-Nya, dikumpulkan Allah bersama Nabi-Nya di surga Firdaus. Satu surga dengan Nabi. Orang yang sering mengikuti akhlak dan gaya hidup Nabi-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa Syaban ini tujuannya kenapa disyariatkan? Untuk melatih diri sebelum masuk pertandingan yang lebih hebat, iaitu Ramadan. Jadi disuruh gladi resik dulu. Jadi ini kita latihannya di bulan Syaban. Kalau sudah terbiasa puasa di bulan Syaban, itu dari hari pertama Ramadan, itu semua bonus bisa disikat habis. Jadi dari hari pertama Ramadan tu baca Quran biasa saja, siang baca Quran biasa saja, salat pun sanggup, salat qabliyah sanggup, salat ba'diyah sanggup, semua bonus-bonus Ramadan. Karena Ramadan itu nanti begitu masuk, setiap angin yang datang membawa pahala. Rasulullah itu ahli sedekah, tapi begitu Ramadan, kata Aisyah, sedekahnya itu bagaikan angin mengalir. Apa yang ada, seandainya rumah bisa dikasih, rumah-rumah pun dikasih, karena dahsyat sekali pahala Ramadan. Sehingga tidak ada hari yang dilewatkan tanpa ibadah dalam Ramadan. Kayak mana caranya sanggup untuk melakukan itu semuanya? Latih diri dalam Syaban. Nah, bisa bayangkan Bapak Ibu, orang yang tak Syaban pun tak puasa. Jadi puasa pertama dalam setahun itulah hari pertama Ramadan. Maka apa yang terjadi? Badan terkejut. Hari pertama itu yang dia masih bisa bertahan sebagai manusia normal cuma dari jam sahur sampai menjelang duhur. Begitu duhur, qabliyah masih sanggup salat, ba'diyah sudah tidak sanggup lagi. Habis salam, zikir pun tidak terbaca lagi. Mau dihitung 33 kali, terhitung cuma 13 kali. Alamak. Habis zikir tercampak ke belakang, tidak sanggup. Pegang Quran pun tak sanggup lagi. Dia balikkan halaman Quran, baru satu halaman terbalik lagi bak ke tempat asalnya. Dia bilang sama anaknya, nak pesankan sama bapakmu, kalau mama meninggal hari ini, nak, itu di bawah bantal mama ada emas. Dah mulai wasiat. Pekan lemah dah baura pun, berkunang-kunang, nampak bintang 7 di kepalanya. Yang terfikirkan kapan datangnya maghrib, kapan datangnya maghrib. Yang dumpu hai li yan. Kata ti semai-semai asah nali. Kenapa? Dalam setahun itulah dia mulai berpuasa lagi. Jadi tidak ada itu jamaah-jamaah salat, tidak ada. Padahal dalam Ramadan itu paling kuat disuruh berjamaah. Di luar Ramadan kita biasanya jamaah. Begitu Ramadan hanya jamaah li pekan kalau mohdan. Wahai ko ile pula model al-mukhlisin payah ko irinyan waktu hai ile. Agak hanya jamaah, tak pergi jamaah lagi, Pak. Padahal dalam Ramadan lah yang dikali lipatkan pahala. Di situlah kita jatuhnya. Makanya Syaban itu melatih diri untuk membiasakan supaya meraih pahala sehebat-hebatnya di dalam Ramadan mulai dari hari pertama.
Sering-sering puasa, dan ini sudah hari kedua. Yang belum tahu, ada juga yang belum tahu, tidak perhatikan kalender. Karena yang diperhatikan kadang-kadang kapan gaji keluar, kapan yang inilah yang kira-kira ada wang-wang masuk kan, tapi lupa memperhatikan kapan 1 Syaban. Hari ini sudah 2 Syaban. Oh, baru tahu Ustaz. Maka mulai besok puasa. Kalau bisa terus Pak, terus sampai hari ke-15. Kalaupun nanti puasanya rame-rame di hari ke-15 di nisfu Syaban tu, mungkin musalla bisa menyediakan makanan berbuka sekali untuk hari ke-15. Buka puasa bersama di hari ke-15. Setelah itu stop bagi yang jarang puasa, tapi boleh sambung bagi yang sering puasa. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan puasa Syaban itu hanya di hari ke-15. Jangan. Itu bukan begitu. Syaban itu dari hari pertama, bukan hari ke-15 saja. Nah, urang hendak ke puasa. Besoknya di hari ke-15 Syaban baru puasa. Puasa apa? Puasa nisfu Syaban. Siapa bilang puasa nisfu Syaban? Syaban itu seluruhnya disuruh puasa kecuali beberapa hari saja. Bukan puasa nisfu Syaban. Okey, baik. Jadi oleh kerana itulah maka mazhab Syafi'i mengatakan haram puasa setelah 15 Syaban, dan dalam catatan bagi mereka yang jarang berpuasa. Jadi haramnya itu untuk menghormati Ramadan. Sedikit lagi. Kemudian ada puasa makruh. Kapan puasa itu menjadi makruh? Yang pertama iaitu puasa menyendiri di hari Jumaat. Jadi puasanya cuma hari Jumaat, tidak ada Kamisnya, tidak ada Sabtunya, makruh. Lalu puasa menyendiri di hari Sabtu. Lalu puasa menyendiri di hari Ahad. Jadi tidak ada sambungannya. Maimunah, Ummu Maimunah isteri Nabi pernah puasa di hari Jumaat. Nabi datang ke rumahnya. Lalu Nabi bertanya, "Wahai Maimunah, asumti bil ams?" Apakah kamu puasa kemarin, hari Kamis kemarin? Kata Maimunah, "Tidak ada ya Rasulullah." Lalu Rasulullah nanya lagi, "Atasumina gadan?" Besok ada rencana puasa, hari Sabtunya. Juga tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Aftiri." Sekarang buka puasamu. Suruh buka puasa di hari Jumaat. Kenapa hari Jumaat dimakruhkan puasa? Itu hari untuk melakukan ibadah di dalam seminggu. Hari rayanya kaum mukmin adalah hari Jumaat. Jadi jangan gara-gara puasa sunnah sampai tidak pergi Jumaat. Apakah najak Jumaat dengan puasa aku lemah dah kau. Pergi Jumaat wajib. Puasa itu puasa sunnah. Jadi tidak boleh merendahkan Jumaat dengan puasa sunnah yang menyebabkan kita lemas. Boleh melakukannya, tapi harus ada sambungan. Kamis Jumaat atau Jumaat Sabtu. Begitu. Kecuali qada satu lagi. Kalau qada kapan pun boleh ambil. Tapi yang sunnah tak boleh. Kemudian hari Sabtu, kenapa dilarang puasa hari Sabtu menyendiri? Hari Sabtu itu hari perayaan orang-orang Yahudi. Dilarang puasa khusus di hari Sabtu, seakan-akan kita ikut merayakannya. Lalu puasa hari Minggu itu harinya Nasrani, juga sama, dilarang merayakannya dengan berpuasa kecuali bersambung. Itu disebut puasa makruh. Nah, kemudian makruh juga puasa yaum atau yaumain qabla Ramadan. Puasa menjadi makruh sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu tidak boleh juga puasa di hari-hari menjelang Ramadan. 2 hari menjelang Ramadan itu dah tidak boleh puasa lagi. Untuk apa? Untuk menghormati Ramadan. Karena itu penyambutannya khusus. Nah, kemudian satu lagi yang makruh puasa adalah saumud dahri. Puasa terus-terusan tiap hari. Makruh. Diurau dah puasa, makruh. Karena tak boleh hidup ini menyiksa badan sampai badan tak sempat istirahat. Tahajud terus-terusan sampai tak tidur-tidur sepanjang malam, makruh. Zikir terus-terusan sampai nak mencari rezeki,
malahnya jaga haram. Jadi agama ni itu menyeimbangkan hidup dunia dengan akhirat. Itu kan dulu Abu Darda, Abu Talha, itu ketika Salman Al-Farisi mendatangi rumahnya, dilihatnya isteri Abu Talha udah tidak peduli diri dia lagi. Maksudnya hana jaga roli, tidak wangi, tidak ada penampilan yang bagus sedikit untuk suaminya, tidak ada yang akan benar-benar ya kayak ibu waktu pakai baju batik kelelawar yang rambut enggak disisir kan, kan bisa bayangkan hana mau banding kan, tidak ada seksinya sikit pun. Nah, jadi ditanya sama Salman ini dipersaudarakan oleh Rasulullah ke Abu Talha, karena waktu Rasulullah hijrah semua muhajirin itu dipersaudarakan, kamu ke sini, kamu saudaranya ini, kamu saudaranya ini, dengan kaum Ansar. Maka Salman tanya ke istri Abu Talha, kenapa begitu keadaanmu? Apa jawaban istri Abu Talha? Itu si Abu Talha sudah tidak peduli lagi dengan dunia, kupu kayak mensoleh ilmu. Untuk apa saya bersoleh? Dia saja sudah tidak butuh saya lagi. Lalu kemudian diperhatikanlah oleh Salman Al-Farisi, ternyata Abu Talha mengalami perubahan tata cara ibadah. Apa yang terjadi? Dia puasa setiap hari. Lalu dia pun tidak mau bersentuhan dengan isteri. Lalu kemudian dia tiap malam tahajud sepanjang malam. Akhirnya Salman menegurnya dengan mengatakan, engkau lakukan ibadah tapi harus ada hak badan, hak isteri, hak mata, hak untuk tidur, harus ada. Kemudian Abu Talha setelah ditegur itu menanyakan ke Rasulullah. Rasulullah menjawab, benar yang dikatakan oleh Salman. Makanya kita ni tak boleh siksa diri juga dengan ibadah. Tapi yang banyak hari ini bukan menyiksa diri dengan ibadah, hitam ibadah sama sekali. Itu yang banyak hari ini. Pegah draw sangat. Enggak, saya pernah dengar ceramah tak boleh siksa diri dengan puasa terus-terusan. Padahal dia sudah 50 tahun mesti puasa habis hantum. Ramadan pian puasa. Itu sudah tak betul. Itu maksiat. Baik. Jadi itu namanya puasa makruh. Jadi sudah kita bahas puasa wajib, puasa haram, puasa makruh. Baik, saya berhenti di sini. Masih ada satu lagi puasa sunnah, tapi waktu kita tak mencukupi. Ini cuma waktu 5 menit lagi. Sekarang 4 berapa matahari keluar? 48. 44. Okey, berarti kita masih ada waktu untuk bisa solat sekitar 5 sampai 5 atau 7 menit lagi lah. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Silakan. Ini kalau saya berhenti di sini tanggung nih. Tak bisa solat juga. Silakan. Ada? Kalau tak ada saya sambung 5 menit. Ini menyelundang hino haji semayang silom. Rugi kita keluar, kita tidak dapat pahala haji umrah. Tidak bisa kita lakukan kalau belum matahari keluar sepenggalah 15 menit setelah tulu'. Tak ada? Baik. Ibu-ibu ada? Kalau tidak ada saya sambung 5 menit. Saya sambung 5 menit. Yang tersisa adalah puasa sunnah. Nah, apa saja jenis puasa sunnah? Ini puasa sunnah ini fungsinya sama seperti salat qabliyah dan ba'diyah. Kalau nanti puasa Ramadan kita bermasalah, arti bermasalah bukan batal, ada kurang-kurangnya, yang menjadi penutup lubang-lubang itu adalah puasa sunnah. Maka sering-sering puasa sunnah. Apa saja puasa sunnah itu Bapak Ibu? Yang pertama yaitu puasa sunnah terbaik adalah puasanya Nabiullah Daud alaihi salam, yaitu saumu yaumin wa iftari yaumin, yaitu sehari puasa, sehari berbuka. Nah, ini kalau sudah puasa Daud, puasa lain boleh abaikan, Pak. Bapak Ibu kalau sudah mulai puasa Daud itu abaikan Senin Kamis tak mengapa. Abaikan puasa yang lain-lain itu tak mengapa. Karena ini puasa terbaik. Ya, jadi hari ini puasa, besok tidak. Lalu puasa lagi, lalu tidak. Nah, kalau cuma masalahnya kalau sudah berniat puasa Daud, itu tidak boleh suka-suka kita. Minggu ni puasa Daud, minggu depan kembali menjadi apa Daud, tak puasa lagi. Lalu kemudian minggu berikutnya puasa Daud lagi. Itu tak begitu.
Kalau sudah niat puasa Daud, itu lakukan rutin. Makanya ada sahabat yang mencoba puasa Daud, kata Nabi, jangan engkau jadikan ibadahmu sebagai bebanmu. Maksudnya kalau tidak sanggup, jangan dimulai. Ambil saja yang sanggup, yang Senin Kamis Ayyamul Bid. Jadi kan galak-galak, lu puasa Daud pada umur rencana, hai minggunya saja rencana. Itu tak bisa. Jadi puasa Nabi Daud itu begini, Nabi Daud itu puasanya sepanjang hidup tu begitu puasanya. Beliau sampai meninggal tu puasa sehari buka, sehari puasa lagi, besoknya. Itu dibenarkan dalam syariat. Dan kemudian yang kedua, puasa 3 hari dalam setiap bulan. 3 hari dalam setiap bulan ni sebenarnya pilihannya bisa di awal bulan, bisa di tengah bulan, bisa di akhir bulan. Cuma salah satu yang paling bagus dilakukan dengan cara Ayyamul Bid, yaitu di pertengahan bulan 13, 14, 15. Cuma jangan fikir ini wajib di hari ini, karena ada beberapa hadis Nabi pernah puasa di awal bulan, kadang-kadang Nabi pernah puasa di akhir bulan. Yang penting dalam sebulan itu ada puasa 3 hari. Makanya para ulama mengatakan kalau kita tidak puasa Ayyamul Bid, kalau kita sering puasa Senin Kamis, berarti dalam sebulan itu sudah 7 sampai 8 hari kita puasa. Kalau lebih lehoro. Jadi maksud Nabi, peliharalah puasa 3 hari dalam sebulan. Cara terbaik Ayyamul Bid. Itu cara terbaik, salah satu cara terbaik. Cuma kita juga sering puasa Senin Kamis, itu sudah masuk. Kita ada puasa 3 hari dalam sebulan. Ini hadisnya banyak tentang bagaimana cara Nabi puasa di dalam sebulan itu 3 hari. Jadi usahakan jangan sampai lewat 1 bulan kecuali ada puasa 3 hari. Begitu nasihat Nabi SAW. Nah, kemudian saumu yaumul isnin wal khamis, puasa hari Senin dan Khamis. Kenapa puasa Senin Khamis dianjurkan? Itu hari diangkatnya amal. Kata Rasulullah, tu'radul a'mal yaumul isnin wa yaumul khamis. Hari diangkatnya amal hari Senin dan hari Kamis. Wa ana uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka kalau amalku diangkat, aku dicatat dalam keadaan sedang puasa. Kayak mana kau bisa catat sedang puasa? Karena malaikat shift antara subuh dan menjelang maghrib. Makanya ketika malaikat angkat amal, kita belum buka puasa. Ketika malaikat subuh naik mengangkat amal, kita sedang dalam puasa. Jadi selalu sedang puasa. Allah nanya, waktu engkau tinggalkan hamba-Ku di sana, apa yang dia lakukan? Dia puasa, ya Allah. Malaikat subuh naik, kemudian ditanya Allah, ketika engkau tinggalkan, apa yang mereka lakukan? Mereka sedang puasa, ya Allah. Makanya hari Senin Kamis itu mulia karena puasa. Ini ada orang yang salah faham, Pak. Dikira hari Senin Kamis itu mulia karena harinya. Bukan. Mulia karena puasanya. Terus orang-orangnya agak apa ke acara khauri bak Senin Hamid? Peka ni orang mulia. Orang mulia ke orang puasa. Hari Jumaat itu mulia. Tapi yang tak salat Jumaat ada mulia, Pak? Mana ada mulia hari Jumaat bagi orang tak salat Jumaat? Jadi jangan salah mengira bahwa sang-sang ada sunnah melakukan kenduri di hari Senin dan Kamis. Malah Senin Kamis itu hari puasa, bukan hari pegak walimah. Ini dari mana pemahaman saya tak tahu berkembang. Orang Senin Kamis gad, orang gad untuk buat acara makan-makan dan akad nikah itu paling bagus hari Jumaat. Maka dalam kitab Fiqh Islami Wadilatuh dalam bab yang lain itu dianjurkan kalau buat akad nikah paling bagus itu hari Jumaat. Jadi bapak-bapak kalau akad nikah sekali lagi hari Jumaat. Yang ada isteri di samping diam saja. Dia ada rencana. Jadi bapak ibu yang Allah muliakan, itu Senin Kamis dijaga. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini saya beri sedikit informasi bapak ibu. Ini 6 hari di bulan Syawal itu tak mesti segera dilakukan. Tak mesti segera dilakukan. Lakukanlah di hari-hari setelah penyambutan tamu. Karena di kampung-kampung, Pak, mengira puasa 6 tu, puasa di bulan Syawal. Kan puasa bulan Syawal ni kan menyempurnakan pahala Ramadan menjadi setahun. Tapi syaratnya sempurnakan dulu Ramadan. Jadi qada dulu baru puasa 6. Bagi yang sudah selesai Ramadan, Pak, tak usah terlalu cepat ngambil.
Ini nenek-nenek di kampung tu kadang-kadang ambil di hari kedua hari raya udah ambil. Apa yang terjadi? Tamu-tamu datang semua tak berani makan. Dan kita pun tak mau buka pintu. Ketuk pintu matamu, Assalamualaikum. Lalu kita, alah, tengah puasa dong, tak nak jamin. Salah. Menyambut tamu itu bahagian daripada iman. Datang kita puasa sunnah. Ada yang model terima tamu, tapi muka mekrom terusan. Itu jadi dosa. Ada yang model terima tamu di hari kedua, dia sedang puasa, dia hidangkan makanan ke tamu, dia bilang, "Ne pajo, hai, mani drone hanan pajo sajan kamu." Ilung ne puasa. Langsung tamunya don. Ya. Oh, banyak lagi nya kamu hendak je pajo sin. Itu salah. Jadi jangan biasakan ambil puasa Ramadan, puasa Syawal di saat hari-hari tamu masih berdatangan. Muliakan tamu. Itu dalam toples tu, itu muliakan kuih-kuih terindah. Jangan terus-terusan kuih jengek, kerupuk jengek terus-terusan. Ya. Jangan biasakan tu cuma kacang-kacang ada murah-murahnya. Nyan nyodrok raya, nyan itu cari yang terbaik, yang paling disukai tamu. Yang tamu tak suka walaupun mahal enggak usah sediakan. Kuih mentega kasih, kuih mentega ana tak galak li urang jenau mentega-menteganya. Ya. Kalau taruh nastar di depan yang harga 200,000 per kilo, habis ke dia. Ni kita habis beli kuih mahal, ada orang ambil, kita beli di belakang. Ada anak-anak buka toples, kita ancam-ancam. Ya. Padahal itu hari memuliakan tamu. Pahala jangan tanya apa. Bersamaan tamu datang ke rumah, disitulah datang keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu melimpah ruah, Allah balas kemuliaan. Nabi Ibrahim dulu lembu disembelih untuk 3 orang malaikat. Lembu disembelih, Pak. Kita hari ini kalau datang 3 orang itu, paling kurang tak ada lembu, ayam di belakang ambil. Tak ada ayam, kita ambil ayam tetangga. Pokoknya muliakan tamu. Nyan perlu ada fikirnya. Nyoka puasa 6 awai tak ke puasa. Kahana mupu awai tak ke jame kero di ruang tamu kero, enggak boleh. Tak usah kayak gitu. Puasa 6 itu kapan pun dalam bulan Syawal lakukan, tak mesti di awal. 3 menit lagi. Kemudian ada lagi puasa sunnah Yaumul Arafah. Itu nanti di hari Arafah. Hari Arafah itu 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Itu dapat pahala diampunkan dosa 2 tahun ke belakang. Lalu kemudian nanti ada puasa hari Zulhijjah. Itu sebelum Arafah, dari hari 1 sampai 8 itu puasa sunnah Zulhijjah. Nanti ada puasa hari-hari di bulan haram. Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu puasa sunnah kayak kemarin kita lakukan di bulan Rajab. Lalu ada puasa Sya'ban. Sudah kita jelaskan puasa Sya'ban mulai dari kemarin, sudah mulai puasa Sya'ban. Nah, ini adalah model-model puasa sunnah. Jadi Bapak Ibu, puasa sunnah ini itu kita perlukan ketika untuk menjadi pahala di pemberat mizan, sekaligus menutup lubang-lubang Ramadan yang mungkin kita ada lubang-lubangnya, ya, marah di siang Ramadan. Nah, itu bisa ditutup dengan puasa-puasa sunnah. Baik, sudah waktunya kita bisa melakukan salat sunnah. Kita cukupkan untuk hari ini dan insyaallah kita bertemu kembali di Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.